Bagi sebagian orang, olahraga adalah hobi. Namun bagi mereka, olahraga adalah bukti bahwa batas hanyalah kata. Dari berbagai cabang olahraga yang ada, mulai dari sepak bola, futsal, atletik, renang, hingga bulu tangkis, para atlet penyandang disabilitas menunjukkan kemampuan terbaik mereka dengan semangat yang sama seperti atlet pada umumnya. Bagi mereka, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan bentuk nyata dari ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah tanpa mengenal kata menyerah. Seperti para atlet yang terus memperkuat kemampuan dan mengasah keterampilan mereka di Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI, latihan dilakukan secara teratur dengan fokus pada teknik, koordinasi, serta kerja sama tim. Halo pemirsa, pagi ini saya sedang berada di lapangan TNI Angkatan Udara Pancoran, yaitu tempat latihan dari para pemain sepak bola amputasi Indonesia. Dan saat ini, sejak pukul 6 pagi tadi, para pemain sudah mulai berlatih dan latihan hari ini yang dilakukan adalah latihan ketahanan atau endurance yang dilakukan sesuai dengan posisi para pemain masing-masing. Tentunya latihan ini juga dilakukan rutin untuk menjaga stabilitas dan performa dari para pemain. Saya Ferin Felicia dari lapangan TNI Angkatan Udara Pancoran melaporkan. Latihan yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2026. Fokus latihan kali ini adalah peningkatan stamina, kontrol bola, dan koordinasi antar pemain agar mereka semakin solid dan siap bersaing di level internasional. Di Indonesia ada liganya ya, dan buat kali ini semoga Indonesia bisa meraih tiket Piala Dunia di Costa Rica. Cukup semangat ya, apalagi ini kita didukung penuh sama pemain bola. Jadi mereka ketika mendapatkan hak pasti kewajibannya lebih semangat. Tak hanya dari cabang sepak bola amputasi, semangat yang sama juga terlihat dari para atlet futsal Special Olympics Indonesia atau SOINA. Berbeda dengan PSAI yang fokus pada atlet penyandang disabilitas fisik, SOINA menaungi atlet dengan disabilitas intelektual. Melalui berbagai program pelatihan dan kompetisi, SOINA mendorong inklusi sosial serta pengembangan diri bagi para atletnya. SOINA juga membina berbagai cabang olahraga yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing atlet. Beberapa di antaranya meliputi futsal, atletik, bulu tangkis, dan renang. Latihan rutin yang diadakan setiap minggunya menjadi ajang bagi para atlet untuk terus berkembang, bukan hanya dalam hal kemampuan olahraga, tetapi juga dalam membangun rasa percaya diri, disiplin, dan kebersamaan antar sesama atlet. Untuk awal yang terpenting itu kita doa dulu ya. Doa, setelah itu stretching. Habis stretching kita masuk ke agility dulu. Dalam latihan ada kelincahan. Lalu habis itu masuk ke materi inti. Dalam materi inti tadi kita khusus yang cewek ada latihan passing, lalu dribbling. Untuk yang laki-laki ada latihan move ke depan untuk 2 lawan 1 dan shooting. Pertama kali terjun ke dunia mereka itu kaget. Ya, karena saya ngerasa gimana sih saya bisa ngikut dalam organisasi mereka, dalam komunikasi mereka. Jadi mau nggak mau kita harus lebih banyak bersabar ketika terjun ke anak tersebut. Di balik semangat para atlet SOINA, ada sosok lain yang tak kalah berperan penting, yaitu para orang tua. Mereka selalu setia menemani di setiap sesi latihan, memberikan dukungan tanpa henti agar sang anak terus bersemangat untuk berkembang. Alhamdulillah kita sudah pernah menang di Pelatda Semarang tahun 2000 berapa Kak? 2022. Itu menang juara ketiga di sepak bola. Sangat bangga. Saya sangat bangga sama dia ya Kak. Karena saya sebenarnya bukan orang tuanya. Saya ini untuk
mamanya sudah nggak ada. Gitu. Jadi saya sangat bangga. Semangat para atlet Soina juga terlihat di cabang atletik. Di bawah terik matahari, mereka terus berlatih dengan penuh fokus dan juga kegigihan. Tak hanya para atlet dan orang tua yang menunjukkan semangat luar biasa, para pelatih pun memiliki peran penting di balik proses pembinaan ini. Dengan kesabaran dan dedikasi, mereka terus membimbing para atlet agar bisa berkembang sesuai potensi masing-masing. Untuk metode latihan, terutama untuk atlet Special Olympic, itu sangat berbeda dengan atlet-atlet yang normal. Karena apa? Kita nggak bisa untuk menyamakan programnya kita dengan atlet-atlet yang normal. Karena untuk atlet yang disabilitas kan, pertama adalah dia pasti yang namanya motorik dan lainnya pasti bakalan agak sedikit terganggu, dalam artian dia ya belum bisa. Tapi perlahan kita harus mengulik itu sampai dia bisa untuk ngelakuin gerakan yang diajari oleh pelatihnya. Harapan untuk atlet Special Olympic DKI Jakarta yang pertama adalah semangat, karena sedikit lagi dia akan mengikuti ada kejuaraan yang namanya itu adalah Pesoda yang diselenggarakan itu tanggal 20, 21 sampai 22 Oktober itu nanti di Jakarta. Kegiatan latihan cabang olahraga bulu tangkis di Soina juga menjadi salah satu yang rutin digelar setiap pekannya. Setiap Selasa sore, semangat para atlet bulu tangkis kembali memenuhi Gor Mandala Aini. Mereka berlatih dengan penuh disiplin untuk mempertajam teknik dan kekompakan tim. Latihan rutin ini bukan hanya menjadi ajang menjaga performa, melainkan juga momen untuk memperkuat semangat sportivitas dan kebersamaan antar anggota. Semangat ini pun makin terasa dengan bagaimana atlet Soina dari cabang olahraga ini mampu menorehkan prestasi hingga ke jenjang internasional. Salah satunya datang dari atlet yang baru saja menorehkan kemenangan di ajang Special Olympics Asia Pacific Badminton Competition Malaysia 2025. Cabang olahraga renang juga menjadi salah satu cabang olahraga yang aktif di bawah naungan Soina. Selain cabang olahraga bulu tangkis, latihan rutin juga digelar untuk para atlet renang Soina. Setiap pekan, mereka berlatih dengan penuh semangat sebagai bentuk persiapan menyambut Pekan Special Olympics Indonesia atau Pesoda. Latihan ini tidak hanya melatih kekuatan fisik dan teknik renang, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kepercayaan diri. Di antara para atlet, ada satu nama yang sering mencuri perhatian berkat prestasinya. Atlet ini dikenal sering meraih kemenangan di berbagai kejuaraan, baik tingkat daerah maupun nasional. Dari 2018 dia ikut Pornas keempat di Pekanbaru, juara kedua. Terus terakhir yang 2022 Pesonas yang Semarang menangkan juara pertama. Ya harus sebagai orang tua sih harus mendukung aja dengan bakat dari anak saya ini. Selamanya tetap saya dukung sampai ya istilahnya titik darah penghabisan. Ya, betulan. Dari lapangan hingga kolam renang, dari latihan hingga perlombaan, semangat para atlet disabilitas tak pernah surut. Mereka berlatih, berjuang, dan terus membuktikan bahwa prestasi tidak ditentukan oleh keterbatasan, tetapi oleh tekad dan ketulusan hati. Dukungan keluarga, pelatih, dan lingkungan menjadi kekuatan besar di balik setiap langkah mereka. Melalui olahraga, mereka tidak hanya mengasah kemampuan, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk terus bergerak, percaya diri, dan berani melampaui batas. Inilah bukti bahwa semangat, kerja keras, dan kebersamaan mampu menembus segala keterbatasan. Karena bagi mereka, batas hanyalah kata.